Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas karena bicara tentang akidah. Salah satu keimanan kita kepada hari akhir, salah satunya bicara tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi kisah Ya'juj dan Ma'juj juga sangat erat kaitannya dengan seorang raja yang sangat besar, yang Al-Quran mengkisahkan walaupun hanya sedikit, yakni tentang Raja Dzulqarnain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menceritakan tentang hubung kait antara Ya'juj dan juga Ma'juj dengan Dzulqarnain, maka saya akan urut kisah ini berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam Suratul Kahfi. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang siapa sebenarnya Raja Dzulqarnain itu. Kenapa disebut Dzulqarnain? Hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa sepak terjangnya? Dan apa hubung kait beliau dengan Ya'juj dan juga Ma'juj? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa kalau kita menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, maka akan dapat pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada pelajaran besar, khususnya kita yang memiliki akal yang sehat. Bahkan salah satu faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengkisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadah. Dan begitulah kami kisahkan kepadamu ya Muhammad tentang habar-habar para utusan, tidak lain dan bukan hanya untuk menetapkan dan memberikan ketenangan kepada hatimu. Karena dengan kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim banyak pelajaran yang diambil oleh Rasul sepanjang perjalanan dakwahnya, dan itu juga berlaku kepada kita umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kisah Dzulqarnain dulu sebelum kita masuk kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Dzulqarnain ini sebenarnya dikisahkan dalam Al-Quran karena ada sebab turunnya. Di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik itu berupaya untuk mencegah dakwah Rasul dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan cara mencari orang yang cerdas, orang yang berilmu untuk meruntuhkan dakwah. Jadi mencari dalil kepada orang alim, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk meruntuhkan dakwah. Jadi orang-orang musyrik itu orang-orang bodoh, karena tidak diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, diturunkan padanya Taurat dan Injil.
Sehingga orang-orang musyrik ini, pembesar-pembesar mereka datang ke Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi tentang sosok orang yang mengaku nabi di daerahnya, maksudnya Nabi SAW. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalau memang orang yang mengaku nabi di daerahmu betul-betul seorang nabi, tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Apa 3 soalan yang akan ditanyakan, yang diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada Rasul? Yang pertama, akhbirna an fityatin dhahabu fi dhahril awal qad kanat lahum qisatun ajibah. Tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang beberapa anak muda di zaman awal-awal yang mereka memiliki kisah yang ajaib. Siapa anak-anak muda itu? Kemudian yang kedua, akhbirna an rajulin tawafan balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan juga kepada orang yang ngaku nabi itu tentang seorang laki-laki yang berkeliling dunia sampai ke arah barat dan sampai ke arah ujung daripada timur. Kemudian yang ketiga, akhbirna anir ruh wa mahi. Tanyakan juga kepada dia tentang apa itu ruh. Akhirnya orang-orang musyrik sudah mendapatkan apa yang mereka kehendaki untuk ditanyakan kepada Nabi SAW, bukan untuk mencari kebenaran. Tidak. Mereka hanya hendak menghalang-halangi dakwah Rasul saja supaya didustakan manusia. Akhirnya para pembesar Quraisy sesampainya di Mekah, mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami memiliki 3 soalan. Kalau engkau sanggup menjawab, maka engkau adalah seorang nabi, amanna bik, pasti kami akan beriman kepadamu. Tapi kalau engkau tidak sanggup menjawab, memang engkau ini nabi palsu, pendusta. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, silahkan tanyakan saja. Maka kemudian orang-orang musyrik ini bertanya tentang 3 soalan tadi. Saking senangnya Nabi SAW, kalau seandainya Rasul bisa menjawab 3 soalan itu, mereka akan beriman. Nabi SAW menjanjikan dengan kata-katanya, sa'ukhbirukum ghadan, besok saya kabarkan jawabannya. Dan Nabi SAW lupa mengatakan insya Allah. Saking senangnya Nabi SAW sampai tidak mengatakan insya Allah, hanya mengatakan baik, besok saya akan jawab pertanyaan. Rupanya gara-gara Nabi SAW tidak mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah uji keesokan harinya, tidak ada Jibril yang datang memberitahu jawabannya. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, sampai 15 hari. Sehingga mulai orang-orang musyrik menganggap bahwa Nabi ini seorang pendusta, khianat, janji malah diingkari. Dari situlah Nabi SAW sesak dadanya. Akhirnya pada hari ke-15 malaikat Jibril turun dan menurunkan surah Al-Kahfi.